negara Indonesia ini rusak bukan karena pakaian, tapi karena orang yang mabuk-mabukan. Ada viral di berita anggota DPR mabuk-mabukan. Pertanyaan gini sederhana, kenapa alkohol bisa diimpor? Sesuatu yang bakal merusak bangsa. Di mana sejarahnya bangsa Indonesia rusak gara-gara pakaian? Enggak, begini Mas, jangan jalin ke sana ya. Ya, jangan jalin ke sana dulu. Namun Bapak Ibu sekalian, saya ada sedikit pertanyaan, izin pimpinan untuk interaktif kepada pedagang baju bekas. Bapak paham ya Pak ya, ada peraturan Permendak nomor 40 tahun 2022 itu jelas menyatakan bahwa barang impor pakaian bekas itu dilarang. Paham ya Pak ya? Yang dilarang adalah pakaian bekas yang dilarang. Gitu. Nah, di situ hari ini akan diberantas oleh Pak Menteri Purbaya karena beliau yang membawahi Bea Cukai. Karena tadi Bapak juga sampaikan bahwa Bea Cukai lah pintu masuk dari pakaian-pakaian ilegal. Saya bisa sebut ilegal Pak ya, karena sudah dilarang di Permendak nomor 40 tahun 2022. Dan tentu ini dampaknya sangat besar sekali Bapak. Mungkin yang di Bandung ada 1.000 pedagang Pak ya. Kami punya data total seluruh Indonesia itu sekitar 29.000 Pak pedagang barang baju bekas yang terdampak hari ini. Karena dilarangnya barang ilegal masuk ke Indonesia. Dan itu barang ilegal Pak ya. Nah pertanyaan saya simpel dan sangat clear sekali. Pertanyaan saya gini Pak, kalau barang, kan yang dilarang kan barang dagangnya Pak ya, bukan bapaknya. Bapak nggak pernah dilarang, Bapak dagang baju bekas silahkan gitu. Yang dilarang adalah barang ilegalnya. Nah pertanyaan saya adalah pada saat, kalau misalnya Bapak barang ilegal, yang ilegal Pak ya, barangnya diganti dengan barang legal, itu Bapak bisa nggak berdagang dan mau nggak berdagang dengan barang legal? Barang legal tuh banyak Pak. Ada barang jadi, ada barang lokal, ada barang industri dalam negeri gitu. Karena saya termasuk orang yang aktif sekali dengan masalah thrifting ini dan kami udah komunikasi dengan Menteri UMKM Pak. Mereka udah mempersiapkan 1.300 barang atau brand atau merek yang akan diperdagangkan kepada pedagang-pedagang baju bekas ini gitu. Dan mereka juga udah mempersiapkan skema-skema bisnis Pak untuk bagaimana pedagang-pedagang baju bekas ini terus bisa berdagang tidak berhenti karena adanya Permendak nomor 40 tahun 2022 Pak. Nah pertanyaan saya sesimpel itu Pak, kalau Bapak diberikan akses atau keringanan atau kemudahan dari Kementerian UMKM untuk berdagang barang bekas tapi barangnya barang legal Pak. Barang legal ini artinya barang Indonesia gitu. Dengan berbasis kalau kita berdagang barang lokal, itu kita kan bangga dengan barang kita sendiri Pak. Daripada kita mendagangkan barang impor ilegal, udah ilegal, bukan produksi kita lagi. Apa yang kita bisa harapkan dari itu Pak? Nah kalau pakai barang lokal, apakah Bapak mau dan bisa nggak Pak? Itu pertanyaan saya, pimpinan. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah pakaian layak pakai yang dilarang. Kata-kata layak pakai ini apakah benar layak pakai sampai di tangan konsumen apa tidak? Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Ketua Aliansi ya, skema terhadap pembebasan pelarangan tersebut dengan skema pemberian pajak. Ya. Nah kelayakan ini kan tentunya harus kita pandang dari beberapa sisi. Ya, pertama segi kesehatan, ya. Yang kedua aspek daripada multiplier terhadap dampak ekspor, import terhadap pertumbuhan produsen tekstil di Indonesia maupun pakaian jadi di Indonesia. Ini yang perlu kita diskusikan karena ini sudah sebuah diskusi yang panjang ya, di parlemen ini ya terhadap pakaian bekas dari mulai tahun 2015 yang lalu, hampir kira-kira 10 tahun yang lalu sudah kita diskusikan. Namun pemerintah sampai hari ini masih mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan menterinya yang
sesungguhnya kajian tuh belum selesai, belum tuntas di antara regulasi dan konsumen. Kenapa ini terjadi? Ya. Kalau saya ingat di tahun 80-an itu, Pak, saudara sekalian, ya. Dulu konsumen pakaian bekas ketika naik angkot membelinya itu agak gengsi, Pak. Sebab yang hadir di tengah-tengah pedagang bekas itu yang datang naik mobil semua, mobil mewah malahan. Kita yang naik sepeda motor ya, kita lihat antrian mobil mewah membeli thrifting. Artinya apa? Artinya sudah tren pakaian thrifting ini sudah cukup lama. Hari ini berbeda kondisinya. Kenapa? Tadi saya katakan, apakah masih layak pakai? Itu dulu. Dari beberapa unsur tadi. Ini menjadi persoalan ya ketika kita akan mengambil sebuah keputusan atau memberikan masukan kepada pemerintah. Yang kedua, pertumbuhan ya. Pertumbuhan terhadap industri tekstil dan non tekstil. Ya. Ini kan makin lama kita semakin turun karena laju import pakaian China itu sangat luar biasa ke Indonesia. Tadi diusulkan bahwa pakaian yang per piece-nya itu di bawah $3 tidak dikenakan pajak. Nah, di bawah $3,5 tidak dikenakan pajak. Sekarang apa yang terjadi? Barang-barang China yang baru itu $2. Harga $2. Bahkan pedagang-pedagang Indonesia yang membeli barang China itu, yang bal-balan itu, yang satu bal hanya sekian, katakan $2.500, $5.000, isinya sekitar 50 dozen. Artinya apa? Harga rata-rata barang baru itu di bawah $2. Nah kalau memang thrifting harus di atas $3 dikenakan pajak, itu kan juga tidak adil. Kan gitu. Nah mungkin sebagian thrifting itu berada posisi ada yang di bawah $1, bahkan $1,5. Nah ini tentunya sangat sulit rasanya pemerintah mengambil sebuah keputusan. Catatan pimpinan ya. Daerah pemilihan saya itu salah satu kota itu semua adalah pengusaha thrifting. Namanya Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pintu masuk di situ juga sangat luar biasa. Itu satu kota loh. Dan berjuang sejak sudah 10 tahun yang lalu ke DPR ini. Semenjak Menteri Maria Eka Pangestu waktu itu. Nah ini jadi persoalan bagi Pak Ketua Aliansi kan gitu. Nah harga barang-barang China hari ini sangat luar biasa murahnya. Sehingga melebihi murahnya daripada barang thrifting. Katakan kaos oblong saja mereka bisa jual 1.500 per piece baru. Nah ini. Solusi saya pertama Pak, ya, tolong diadakan semacam survei. Ya. Apakah ke pasar grosir yang ada di Indonesia nih, pasar Tanah Abang, pasar Klewer di Surabaya, ya, di Jawa Tengah, coba kita, atau di Bandung, terganggu nggak hadirnya thrifting kondisi hari ini terhadap produsen pakaian jadi di Indonesia? Satu, yang kedua, sejauh mana mempengaruhi pasar thrifting itu untuk pakaian jadi yang produksi Indonesia. Dan yang ketiga, survei harga. Kalau di pasar Senen sebagian itu thrifting sudah di blend, ya, ada barang baru, ada barang bekas. Nah, itu agak mulai ada kemajuan. Agar ke depan semua menjadi barang baru. Apakah produksi lokal maupun produksi luar, yang penting baru. Dari segi itu saja. Namun daripada itu, ya, kami menitipkan
ya menitipkan bahwa bagaimanapun ya pelaku-pelaku dunia usaha ya yang hari ini sebahagian ada di dunia usaha pakaian jadi yang tergolong thrifting ya, kita tetap akan memperhatikan tersebut ya. Bagaimana mengkombinasikan terlebih dahulu. Juga Menteri UMKM juga mencanangkan kan gitu. Bagaimana stimulus-stimulus yang akan diberikan hingga apa? Thrifting ini lambat laun harus berganti pakaian baru. Salah satu pemasok contoh ya pimpinan, pemasok importir asal, kita bayangkan Ghana, income per kapita mereka hanya $2.900, masih mampu melakukan ekspor thrifting ke Indonesia. Indonesia income per kapitanya 4.500. Masa kita beli barang thrifting? Nah, itu perbandingan. Artinya apa? Martabat bangsa kita juga harus kita jaga. Itu satu hal. Bukan kami mengabaikan pelaku usaha, tidak. Tetapi ya sejauh mana kita mau lokalisir beberapa persoalan ini sehingga pertumbuhan ekonomi tetap jalan. Kami mengerti apa yang terjadi di Bandung, mengerti apa yang terjadi di Surabaya, mengerti apa yang terjadi di Sumatera. Ya. Tetapi bagaimana solusi yang harus kita ambil? Ya, meskipun kita bayar pajak, kita bisa bayangkan nggak? Anda hari ini ada mewakili pedagang, bukan mewakili para importir. Yang untung di sini siapa? Bisa jadi importir, Pak. Mungkin saja di sana ya, katakan di import 500 kontainer. Bisa jadi yang 250 kontainer itu adalah sampah. Artinya sampah ya yang tidak dibeli. Namun setengah lagi dibeli oleh para importir. Tapi di sini di blending semua dijual. Nah itu yang perlu kita waspadai. Kami lihat bahwa dari bal-balan ya, dari bal-balan yang ada di pakaian bekas tersebut, made in China itu sangat sedikit. Yang banyak made in Euro, Amerika, Afrika, ada juga dari Bangladesh, tapi made in China sangat sedikit. Kenapa? Ya Cina ya sampah aja mereka buang. Mereka hanguskan di negeri sendiri. Mereka jual pakaian-pakaian yang mungkin sangat murah dibanding dengan barang bekas tadi. Itu pemikiran kami. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, ya. Jadi persoalan thrifting pakaian jadi ini memang menjadi persoalan kita dalam mengambil sebuah kesimpulan. Bukan semata-mata pajak. Nah, tadi kalau kita bandingkan, ya, Anda sanggup membayar $3,5 per piece, dikenakan pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, ya. Iya, nilai import kan? Ya, tapi kan kalau di rate average-nya kan bisa kenakan per piece ya. Ya. Nah. Jadi mohon maaf pimpinan interaktif. Jadi barang dengan nilai bea masuk 7,5% itu nilai impor diambil dari CIF, Cost Insurance Rate. Ya. Ini harga barang total, asuransi biaya pengiriman dari negara asal ke negara tujuan, ketiga biaya pengiriman. Sebenarnya ini saya pengen luruskan dulu, saya pengen buat sebuah kesepakatan bahwa kita yang ada di sini adalah warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 45.
Jadi gini, kalau bicara masalah efek domino dari pakaian bekas ini, pakaian bekas ya, pakaian itu mungkin bisa kita lihat di sini sudah dijelaskan semua, ada mulai dari topi, dasi, singlet, kemeja, kaos, sampai kaos kaki. Kalau barang bekas itu bisa jadi mikrofon, HP, pena, buku. Nah, jadi yang dikatakan bea masuk itu kita berkaca nih, kalau ini dihilangkan seperti dari Pak siapa tadi, diganti barangnya, kita sih oke-oke aja lah, bisa aja. Tapi seperti disampaikan Pak siapa tadi, adil, keadilan. Negara Indonesia ini rusak bukan karena pakaian, tapi karena orang yang mabuk-mabukan. Ada viral di berita anggota DPR mabuk-mabukan. Pertanyaan gini, sederhana, kenapa alkohol bisa diimpor? Sesuatu yang bakal merusak bangsa. Di mana sejarahnya bangsa Indonesia rusak gara-gara pakaian? Enggak, begini-gini Mas, jangan dialih ke sana ya. Ya, jangan dialih ke sana dulu. Kita mau ya. Kenapa selama 10 tahun ini, matikan ya, itunya Mas, mikrofonnya Mas. Ya. Ya, selama 10 tahun ini ya, aturan itu tetap bertahan. Ya, karena sangat sulitnya mengambil sebuah keputusan. Karena kita inginkan pertumbuhan juga industri, terutama konveksi pakaian jadi yang ada di Indonesia. Itu satu hal. Bukan merusak bangsa, tidak. Pakaian tidak merusak bangsa. Yang merusak bangsa itu tidak berpakaian. Betul ya? Kok ini senyum-senyum aja? Yang merusak bangsa itu tidak berpakaian. Ya, sepanjang dia berpakaian, berhijab, ya, itu tetap itu sesuai dengan aturan ataupun budaya yang ada di kita. Yang jadi persoalan kita tadi adalah bagaimana solusi yang harus kita ambil. Contoh, apakah solusinya salah satu? Kalau memang tentang kesehatan, apakah harus dikarantina dulu? Kan gitu. Kalau ada kekhawatiran terhadap dampak kesehatan, kan gitu. Apakah harus dikarantina dulu? Kan gitu. Yang kedua, apakah harga yang barang thrifting ini bisa lebih murah, termurah daripada barang-barang pakaian baru? Maka saya tanya dengan Ketua Aliansi tadi, sudahkah kita survei, ya,